البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan seputar hakikat daripada ihsan. Karena maratibuddin salasah, tingkatan-tingkatan agama ini ada 3. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang panjang dikenal dengan hadis at-tawil, al-hadis at-tawil, hadis Jibril. Ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang apa itu Islam, apa itu iman, kemudian bertanya pula apa itu ihsan. Pembahasan kita sekarang adalah hakikatul ihsan, halaman 207, perhatikan bagian bawah itu. Qala al-mu'allif wa sabahullah hakikatul iman, hakikatul ihsan. Hakikat daripada ihsan. Apa itu ihsan? Fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihsana hina sa'alahu Jibril salawatullahi wa salamuhu alaihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, menafsirkan ihsan tatkala Jibril alaihissalam bertanya kepadanya. Faqala, seraya beliau alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ini makna ihsan. Maknanya adalah an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, ini yang kedua. Namun jika kamu tidak mampu melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah Taala melihatmu. Ini dikenal dengan apa? Dalil muraqabah namanya. Muraqabah itu merasa diawasi. Arada, beliau menginginkan annahu man raqaballah ahsana amalah. Maksudnya adalah barang siapa yang merasa diawasi oleh Allah Taala ahsana amalah, dia akan memperbagus amalannya. Karena merasa diawasi. Kalau dipermisalkan dengan kehidupan dunia, orang kalau bekerja, dia punya bos, punya atasan. Itu kalau diawasi bosnya bagaimana kerjaannya? Masya Allah, luar biasa. Semula biasanya nggak bersih, bersih. Semula dia nggak rajin, rajin. Karena diawasi oleh bosnya, diawasi oleh atasannya. Nah, ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di dalam beribadah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita akan apa? Memperbagus, memperindah amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya khusyuk, salatnya tumaninah, melengkapi dengan apa? Kelengkapan-kelengkapan yang ada dalam salat karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa tafsiru qaulih ta'ala, yang mana makna tadi adalah tafsir firman Allah Taala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk senantiasa berbuat keadilan dan juga berbuat kebaikan. Karena ihsan, berbuat kebaikan, sudah kita lewati, terbagi menjadi berapa? 3. Al-ihsan ma'allah, al-ihsan ma'an nafsih, al-ihsan ma'al ghair. Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Bukan malah mensekutukannya, bukan malah meyakini adanya ilah selain Allah, meyakini Allah Taala punya anak. Itu adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang batilah. Yang kedua, al-ihsan ma'an nafsih. Seseorang berbuat baik terhadap dirinya. Maksudnya bagaimana? Tidak menyakiti dirinya,
tidak bunuh diri, tidak menganiaya dirinya. Yang ketiga, al-ihsan ma'al ghair. Yang ketiga apa? Berbuat baik bersama orang lain. Paham ya? Dengan cara di antaranya adalah apa? Ifsa'us salam, menebarkan salam sesama kaum muslimin. Kemudian juga apa? Barakallahu fikum, menginfakkan hartanya kepada fuqara wal masakin. Jadi ihsan terbagi menjadi berapa, Bang? 3. Al-ihsan ma'allah, al-ihsan ma'an nafsih, al-ihsan ma'al ghair. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Walidzalika 'azzama Allahu thawaba ahli ihsan. Oleh karena itu Allah taala memberikan pahala orang-orang yang berbuat ihsan dengan apa? Naam, diagungkan pahalanya. 'Azzama, diagungkan pahalanya, dibesarkan pahalanya untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Di antaranya apa? Allah taala menyatakan lil ladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, maka Allah taala akan membalasi dengan apa? Al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah taala menyatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Naam. Kemudian juga apa? Di dalam firman-Nya yang lainnya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah taala bersama orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang muhsinun, berbuat baik. Ingat-ingat ya, berbuat kebaikan di sini mencakup 3 perkara tadi itu. Paham ya? Mencakup 3 perkara yang sudah kami sebutkan. Berbuat baik bersama Allah, dipenguasakan, menunggalkan Allah taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik terhadap dirinya, maksudnya terhadap diri dia, orang tersebut, yaitu dengan cara apa? Menjaga dirinya, tidak menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, tidak menganiaya dirinya, tidak bunuh diri. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain dengan cara yang sudah kami sebutkan tadi. Naam. Kita lihat lagi. Wa qala 'azza wa jalla, dan Allah taala juga berfirman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidaklah suatu kebaikan dibalas kecuali dengan kebaikan yang semula atau kebaikan yang semisalnya. Naam, ai ma jazaa' man ahsana fid dunya illa an yuhsan ilaihi fil akhirah. Masyaallah. Tidaklah ada balasan bagi orang yang berbuat baik di dunia melainkan dia akan diberikan sesuatu yang lebih baik di akhirat kelak. Maksudnya apa? Akan diperlakukan yang lebih baik juga di akhirat. Paham ya? Karena al-jazaa' min jinsi al-amal. Balasan itu tergantung dengan jenis apa? Dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kemudian apa? Man yazra' yahsud. Barang siapa yang yazra', menanam, dia kelak akan apa? Yahsud, memanennya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa qala, dan beliau berkata, atau di ungkapan yang lainnya di lisanul Arab al-mandur, al-ihsan min afdali manazil ubudiyah. Ihsan itu termasuk tingkatan ubudiyah yang paling afdal. Karena ada Islam, ada iman, ada apa? Ihsan. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan ini. Tingkatan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah ihsan. Li'annahu lubbul iman wa ruhuhu wa kamaluh. Kenapa? Dikarenakan ihsan itu lubbul iman. Apa lubb itu artinya? Adalah na barakallahu fikum, inti daripada keimanan. Lubb itu inti, aslul iman, inti daripada keimanan, wa ruhuhu, dan ruh keimanan, wa kamaluh, dan penyempurnanya. Paham ya? Na barakallahu fikum. Oleh karena itu tingkat yang paling tinggi adalah apa? Al-ihsan. Naam. Wa jami'ul manazil matwiyatun fi, artinya muntawiyatun fi, dan semua tingkatan-tingkatan itu terlipat-lipat di dalamnya. Maksudnya apa? Iman, Islam ada di dalam ihsan tersebut. Karena orang kalau berbuat ihsan tanpa didasari keimanan dan juga keislaman, tentunya enggak diterima itu. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an, kata beliau, naam, lisanul Arab lidin mandur, itu maksudnya kalau mau merujuk ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa basairu dabil tamyiz li Fayrus al-Abadi. Naam. Fal ihsan ala hadzal asas kamalul hudur ma'a Allah ta'ala wal muraqabah al-jami'ah li khasyatihi wal ikhlas lah. Masyaallah. Maka ihsan berdasarkan pondasi ini maknanya adalah kamalul hudur, kesempurnaan penghadiran diri ma'allah,
bersama Allah Subhanahu wa taala, wal muraqabah, dan merasa diawasi al-jami', merasa diawasi secara menyeluruh, li khasyatihi wal ikhlas lah, dikarenakan takut kepada Allah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beribadah, salat atau yang semisalnya, itu kalau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperindah salatnya, memperbagus salatnya, bukan karena manusia. Karena kalau karena manusia, amalannya apa namanya? Riya kan gitu. Bisa hancur amalannya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Bi an yuhsinal insanu qasdahu fayaj'al. Nah, barakallahu fikum. Ayo. Bi an yuhsinal insanu qasdahu fayaj'aluhu khalisan mutajarridan lillah. Yaitu dengan catatan bagaimana? Dengan catatan seseorang memperindah, memperbagus tujuannya. Sehingga apa? Dengan memperbagus, memperindah tujuannya tadi itu, menjadikan seorang khalisan, murni, mutajarridan lillah, dan juga murni mengkosongkan, murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena tauhid, nah yang diinginkan di sini adalah tauhid al-uluhiyah, ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, jadi perbuatan ihsan ini tingkatan yang paling tinggi. Kenapa? Dikarenakan butuh perjuangan. Karena jarang sekali orang merasa diawasi, jarang sekali. Terutama merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang ibadahnya santai, salatnya santai-santai, kemudian tidak tumanina, tidak khusyuk, karena dia belum bisa menghadirkan yang namanya ihsan ini. Tapi kalau sudah bisa menghadirkan yang namanya ihsan, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia di dalam beribadah akan khusyuk, menghadirkan rukun-rukunnya, menghadirkan kewajiban-kewajiban dalam salat, perkara-perkara sunnah atau yang semisalnya. Nah, kita lihat lagi darajatul ihsan, tingkatan-tingkatan ihsan. Ternyata ihsan sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Nah, derajat yang paling tinggi ihsan, tapi di balik ihsan sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Kita lihat. Ya'til ihsanu 'ala darajatin muta'addidatin. Ihsan datang dengan apa? Dengan berbagai macam derajat, tingkatan maksudnya. Jadi ihsan ini memiliki beberapa apa? Tingkatan. Wa a'lahu, dan yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi, maka nabi janibillah ta'ala, yaitu selama dia merasa berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini, merasa berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau merasa di sisi Allah taala, bagaimana ibaratnya, Bang? Tentunya lebih apa? Lebih khusyuk, lebih tumanina. Nah, barakallahu fiikum atau yang semisalnya. Naam. Kita lihat sini. Kama fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hadis, sebagaimana yang Rasulullah jelaskan dalam hadis ini. Wa dunahu, di bawahnya. Jadi yang pertama, nah barakallahu fikum, nah yang pertama merasa apa? Merasa dirinya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditafsirkan dalam hadis ini. Paham ya? Mampu untuk melihat, seakan-akan dia melihatnya. Tapi kalau enggak mampu, jangan menghayal atau membayangkan sehingga menyerupakan Allah Ta'ala dan makhluknya, tapi pastikan Allah Ta'ala melihatnya. Pastikan Allah Ta'ala melihatnya. Nah, kita lihat lagi. Wa dunahu at-taqarrub ila Allah Ta'ala binawafil. Tingkatan yang di bawahnya yaitu at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mengamalkan amalan sunnah nawafil, amalan ibadah sunnah. Nah, karena amalan kewajiban salat lima waktu yang kita laksanakan, terkadang ada yang mungkin sempurna, kadang-kala ada yang kurang. Nah, kurangnya itu ditambal dengan apa? An-nawafil. Salat-salat nafilah, salat-salat sunnah. Sebagai apa? Jabran, penambal kekurangan-kekurangan di dalam salat wajib yang belum sempurna. Nah, barakallahu fikum. Sehingga salat-salat nawafil, salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, upayakan, jangan malas-malasan ya. Diusahakan. Terutama apa? 2 rakaat sebelum subuh yang nas langsung, ya kan? Kemudian kalau bisa menjaga 12 rakaat salat sunnah dalam sehari semalam, apa jaminannya, Bang? Nah, dibangunkan rumah di dalam surga. Masya Allah. Naam, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai terlupakan qabliyah, ba'diyah. Naam. Semangat untuk melaksanakannya, karena apa? Demi mendapatkan rumah di surga. Coba bayangkan. Sudah masuk surga, dibangunkan rumah di sana. Naam. Untuk 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Raka'atul fajri khairun
minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Naam. Kita lihat lagi. Wa ta'ti ba'da dzalik maratib ukhra. Pertama kali sudah kita lewati tadi. Tingkatan pertama merasa dirinya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga khusyuk dan tumaninah dalam beribadah. Yang kedua, mendekatkan dirinya kepada Allah taala dengan cara apa? An-nawafil, amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Naam. Wa ta'ti ba'da dzalik maratib ukhra, dan datang juga setelah itu tingkatan berikutnya, tingkatan-tingkatan yang lain. Lil ihsan, untuk ihsan tersebut. Sawa'un fil qasdi wan niyyah aw fil fi'l. Baik berkaitan masalah qasd, tujuan, wan niyyah dan niatan, aw fil fi'l atau perbuatan. Paham ya? Atau dalam perbuatan. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fi tafsir ihsan, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menafsirkan ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah seakan-akan kau melihatnya, ila akhirih, yushiru ila annal 'abda ya'budullaha ta'ala 'ala hadhihi sifah. Di sini memberikan isyarat bahwasanya seorang hamba hendaknya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan kriteria dan sifat ini. Yaitu merasa seolah-olah dia melihat Allah taala, merasa seakan-akan dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa istihdaru qurbih, nih, menghadirkan kedekatan ini yang berat. Maksudnya apa? Istihdaru qurbih, menghadirkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu baina yadayhi, seakan-akan bahwasanya dia berada di hadapan Allah taala, di depannya. Paham ya? Ka'annahu yara, seakan-akan dia melihatnya. Wa dzalika yujibul khasyah wal khauf. Yang demikian menuntut dia apa? Untuk rasa takut dan juga khasyah. Wal haibah, merasa barakallahu fikum ada kewibawaan di situ, wa ta'zim, dan pengagungan. Paham ya? Karena apa? Merasa berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kalau untuk masalah dunia, orang kerja, ketika diawasi bosnya, diajak ngobrol sama bosnya, kerjanya bagaimana coba? Kerjanya Masya Allah, kerjanya rajin, kerjanya diperbagus karena diawasi oleh bosnya tadi itu. Merasa dekat dengan bosnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum, itu masalah dunia padahal ya. Ini masalah akhirat. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah taala, merasa dirinya dekat dengan Allah taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ibadahnya akan apa? Akan dia perbagus. Kalau salatnya akan khusyuk dan tumaninah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Kama jaa fi riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang datang riwayat dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, antakshallaha ka'annaka tarah. Maknanya kamu takut kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, tentunya dia untuk menghadirkan rasa takut itu masih kemungkinan apa besarnya belum mampu. Paham ya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanya saja yang paling takut dari kalangan hamba-hamba Allah taala, yang takut kepada Allah taala adalah para ulama. Karena para ulama itu mereka berilmu, sehingga untuk menghadirkan rasa takutnya sangat cepat. Naam. Wa yujib aidan an-nush fil ibadah, dan juga mengharuskan dia untuk apa? Nah, barakallahu fikum, memperindah, memperbagus dalam beribadah. Wa badlul juhdi, dan mencurahkan usaha kerasnya. Badlul juhdi itu artinya apa? Nah, barakallahu fikum, mencurahkan usaha kerasnya, fi tahsiniha, di dalam memperindah ibadahnya, wa itmamiha, di dalam menyempurnakannya, wa ikmaliha, dan juga di dalam penyempurnaannya. Paham ya? Ini kalau merasa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, berarti apakah kita itu nempel dengan Allah taala, gabung dengan Allah taala, bersentuhan dengan Allah taala? Tidak. Ingat-ingat kaidahnya ya. Allah Subhanahu wa taala memang dekat dengan hambanya, tapi tidak mengharuskan nempel, tidak mengharuskan apa? Nah, berlekatan. Paham ya? Tidak harus apa? Mengharuskan untuk apa? Nah, barakallahu fikum, bersatu gitu ya. Tidak. Tapi apa? Kaidahnya apa? Allah Subhanahu wa taala uluwun fi dzatihi, qaribun min ibadihi, ba'inun an khalqihi, itu kaidahnya. Allah taala apa? Uluwun fi dzatihi, tinggi secara zatnya, qaribun min ibadihi, dekat dari hambanya. Kemudian apa tadi? Nah, barakallahu fikum, ba'inun an khalqihi, ba'inun an khalqihi, terpisah dari makhluknya. Paham ya? Jadi walaupun dekat, terpisah.
Seperti antum. Ketika ditanya antum kalau berteman dekatnya sama siapa ya? Sama si fulan. Apakah antum nempel dengan si fulan? Nempel jadi satu gitu? Atau tidak? Tidak. Jadi kedekatan itu tidak mengharuskan nempel. Paham ya? Bisa jadi terkadang nempel, terkadang tidak, tapi dekat. Contohnya apa contoh yang lain? Ma'iyah yang lain. Antum dalam masalah ini ngikuti pendapat siapa? Bersama pendapat siapa? Ana bersama pendapat jumhur. Apakah antum nempel dengan jumhur? Tidak, hanya pendapatnya saja. Berarti menunjukkan kedekatan tidak mengharuskan menempel. Walihada qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kunna fit tawaf natakhayal Allah azza wa jalla baina ayunina. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dahulu kami ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, kami membayangkan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan berada di hadapan mata kami. Ini bukan berarti menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk ya, maksudnya merasa benar-benar diawasi itu ya, merasa benar-benar diawasi. Sampai-sampai Ibnu Umar mengatakan, dulu kami ketika tawaf kami merasa membayangkan bahwasanya Allah Ta'ala itu berada di hadapan kami, berada di depan apa mata kami, sehingga apa ibadahnya semangat, merasa diawasi, itu maksudnya. Kharrajahu Abu Nu'aim wa ghairuhu dalam kitab Hilyatul Auliya. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa illam takun tara fa innahu yarak. Ini tingkatan berikutnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, pastikan Allah Ta'ala melihatmu. Jadi kalau kita enggak mampu melihatnya, pastikan Allah Ta'ala itu melihat kita sudah. Paham ya? Melihat kita. Hadza fihi tawjihun lil 'abdi annahu idza qama bi ibadatillah fa 'alaihi bi muraqabatillah fil ibadah. Di dalam ucapan ini mengandung taujih arahan. Taujih itu arahan ya. Arahan lil 'abdi untuk seorang hamba annahu idza qama bi ibadatillah fa 'alaihi bi muraqabatillah ta'ala fil ibadah. Bahwasanya dia apabila mengerjakan suatu ibadah kepada Allah, maka wajib atas orang tersebut merasa diawasi Allah Ta'ala di dalam ibadahnya. Wastihdaru qurbihi minhu, dan menghadirkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya, seakan-akan intinya berupaya semaksimal mungkin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta ka'annahu yara. Ini. Sampai-sampai seakan-akan dia melihatnya karena dekatnya ya. Naam. Fa in syaqqa 'alaihi dzalik ista'ana 'ala dzalika bi imanihi bi anna Allah yarahu wa yattali' 'ala sirrihi wa 'ala niyyatihi, masyaallah. Namun jika dia berat untuk melakukan yang pertama tadi itu, merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan melihat Allah Taala, kalau berat maka ista'ana 'ala dzalik, minta pertolongan kepada Ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala biimani, dengan keimanannya bahwasanya Allah Taala melihatnya, memperhatikan rahasia dan juga yang dia tampakkan. Amalan yang nampak, amalan yang disembunyikan, Allah Taala memperhatikannya. Wa batinihi wa dhahirihi, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa la yakhfa 'alaihi syai'un min amri, dan tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tersembunyi dari pengaturan Allah Taala enggak ada. Semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Faida tahaqqaqa hadzal maqam, apabila dia bisa mewujudkan, merealisasikan, mewujudkan tingkatan yang ini, sahula 'alaihi al-intiqal ilal maqam tsani, maka sangat mudah sekali untuk dia berpindah menuju tingkatan yang kedua. Paham ya? Jadi yang pertama ini merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dia, melihatnya. Paham ya? Sehingga kita ketika beribadah karena merasa diawasi, dilihat, semangat dalam beribadah. Naam. Wa huwa dawamut tahdid bil basirah, yaitu merasa dawam, terus-menerus tahdik. Tahdik itu merasa apa? Nah, barakallahu fikum, terus-menerus melihat. Tahdik itu memandang atau melihat artinya ya. Merasa terus-menerus melihat, memandang bil basirah, dengan mata hati. Ila qurbillahi, naam, yaitu apa? Menuju kepada pendekatan diri kepada Allah, naam, min 'abdihi wa ma'iyatihi, berupa penghambaan dan juga kebersamaannya, hatta ka'annahu yarah, sampai-sampai dia seakan-akan melihatnya. Ingat-ingat kebersamaan hamba yang sering antum dengarkan, wallahu ma'akum aina ma kuntum, Allah Taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan tersebut bukan kebersamaan yang sifatnya apa? Menempel atau bersatu. Karena itu pendapat batil yang dikeluarkan oleh kelompok sesat, yaitu al-hululiyah wal ittihadiyah, ya kan?
Nah, al-hululiyah ittihadiyah mengatakan Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya, berada di dalam tubuh makhluknya. Itu pendapat yang batil. Tapi ma'iyah di situ adalah ma'iyatul ilm. Paham ya? Yaitu kebersamaan yang bentuknya ilmu, pengawasan, kemudian apa? Barakallahu fikum, pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan dengan ma'iyah di situ. Sehingga kalau ada orang tanya, "Pak, Allah Ta'ala di mana?" Di mana-mana katanya. Itu pendapat yang tidak benar. Allah Ta'ala, nah barakallahu fikum, jangan kita katakan di mana-mana. Allah Ta'ala di atas arsy, beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian kalau ada orang, berarti Allah Ta'ala enggak ada di suatu tempat. Nah, ingat-ingat. Allah Ta'ala ada enggak di suatu tempat? Kita katakan, dirinci dulu. Yang antum inginkan dengan tempat yang bagaimana? Kalau tempat yang Allah Ta'ala diliputi dengan tempat tersebut, berada di dalam tempat, kita katakan tidak. Tapi kalau Allah Ta'ala berada di suatu tempat yang Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, na'am. Paham ya? Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Tempat atau bukan? Tempat atau bukan? Tempat, tapi Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Paham ya? Nah, jangan sampai antum bingung ya. Kalau ada orang mengatakan Allah Ta'ala, berarti kalau enggak dikatakan di mana-mana, berarti Allah Ta'ala enggak ada di suatu tempat. Kita katakan rinci dulu. Tempat yang termasuk tempat yang mana? Kalau tempat yang Allah Ta'ala terliputi, di dalam tempat tersebut tidak. Paham ya? Tapi kalau berada di suatu tempat yang Allah Ta'ala meliputinya, paham ya? Kemudian Allah Ta'ala mencakup segala sesuatu, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Naam. Paham maksudnya ya? Naam. Itu rinciannya. Kita lihat sini. Wa'lam anna lil ihsan maqamain. Ketahuilah bahwasanya untuk ihsan ada dua kedudukan. Ada dua kedudukan yang terakhir. Ahadihima, yang pertama maqamul ikhlas, tingkatan keikhlasan. Ini yang paling berat. Keikhlasan ini paling berat. Karena banyak orang yang mewujudkan keikhlasan gagal tengah jalan. Kenapa? Karena terayu oleh bujukan syaitan yang terkutuk. Beramal semula karena Allah, tapi karena dipuji oleh orang lain, akhirnya apa? Mengharapkan pujian orang lain. Masya Allah, sebulan bersedekah, sebulan menginfakkan hartanya, akhirnya karena terpancing pujian orang lain, akhirnya dia merasa, naam, iya. Paham ya? Jadi dia senang pujian tadi itu. Paham ya? Sampai-sampai salah seorang imam, itu para salaf, dari kalangan para salaf barakallahu fikum, mengatakan apa? Ma asyaddu alaina, ma 'aladtu syai'an asyadda 'alayya min niyati. Ma 'aladtu syai'an, ma 'aladtu syai'an asyadda 'alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih susah untuk aku obati melainkan niatku. Karena niat hamba berbolak-balik, terkadang baik, terkadang buruk. Oleh karena itu kita dituntut untuk senantiasa apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang Rasulullah ajarkan, yaitu dengan doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati ini suka berbolak-balik, barakallahu fikum. Perlu kita latih agar senantiasa mendapatkan kedudukan yang mulia, yaitu ikhlas. Wa huwa an ya'mal al-'abdu 'ala istihdari musyaharatillah. Masyaallah. Yaitu seorang hamba mengamalkan dengan suatu amalan berdasarkan apa? Istihdari musyaharatillah, menghadirkan persaksian Allah Ta'ala kepadanya. Maksudnya apa? Allah Ta'ala melihat dia itu loh. Yang seperti itu. Wattila'ihi 'alaihi, dan Allah Ta'ala memantaunya. Wa qurbi minhu, dan dekatnya dia kepada hamba tersebut. Fa idza istahdara al-'abdu hadza fi 'amalihi, kalau seorang hamba sudah bisa menghadirkan di dalam amalannya, yaitu merasa Allah Ta'ala melihatnya, merasa Allah Ta'ala dekat dengannya, nah barakallahu fikum, wa 'amila bi 'alaihi, dan dia barakallahu fikum mengamalkannya, fa huwa mukhlisun lillahi ta'ala, maka dia dikatakan mukhlis, dikatakan apa? Mukhlisun, orang yang berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna istihdarahu dzalik fi amalihi yamna'uhu minal iltifat ila ghairillah wa iradatihi bil amal. Dikarenakan menghadirkan, merasa diawasi Allah Ta'ala tadi di dalam amalannya, itu menghalang-halangi dia untuk apa? Menoleh kepada selain Allah Ta'ala. Jadi kalau beramal antum jangan noleh ke orang lain. Si fulan aja enggak ngamalkan kok, masa anu suruh beramal. Jangan gitu. Karena apa? Karena kembalinya ke masing-masing. Ketika antum jumpai amalan sunnah, dinasihati, ini amalan sunnah, tolong dikerjakan. Biar terbiasa amalan sunnah, jangan si fulan aja enggak ngamalkan kok. Jangan larinya ke si fulan, larinya ke masing-masing per individu. Karena nanti apa? Pahala dan juga dosa itu kembali pada individu.
bukan apa ke orang lain. Kita tidak memikul dosa orang lain. Secara global seperti itu kan? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah engkau itu memikul dosa orang lain. Jadi kita harus paham itu ya. Jangan alasannya si fulan enggak ngamalkan kok, masa ana suruh beramal. Jangan gitu. Kita yang harus beramal. Si fulan urusan si fulan. Seperti itu. Naam. Kita lihat lagi. Yaitu menghalang-halangi itu apa? Iltifat, menoleh. Iltifat itu menoleh. Paham ya? Menghalang-halangi itu menoleh ila ghairillah, menoleh kepada selain Allah taala. Wa iradatihi bil amal, dan juga apa? Menghalang-halangi itu apa? Menginginkan kepada orang lain dengan suatu amalan. Wasani yang terakhir, yang kedua, maqamul musyahid. Tingkatan yang kedua, tingkatan kedudukan seperti orang yang menyaksikan, melihat. Wa huwa an ya'mal al-'abdu 'ala muqtada musyahadatihi lillah, yaitu seorang hamba beramal suatu amalan berdasarkan sesuai dengan yang tuntutan yang berupa apa? Musyahadatihi, yaitu menyaksikan. Nah, barakallahu fikum, menyaksikan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala biqalbih, dengan hatinya. Bahwa an yatanawwara al-qalb bil iman. Maksudnya adalah apa? Seorang hamba an yatanawwara al-qalb bil iman, yaitu menyinari barakallahu fikum hatinya dengan keimanan. Wa tunfidu al-basirah fil irfan, dan juga apa? Menjalankan basirah, yaitu pandangan hati di dalam apa? Pengenalan atau pengetahuan. Hatta yasiru al-ghaib kal-'ayan. Sampai-sampai sesuatu yang enggak nampak seperti nampak. Allah taala kan enggak nampak sekarang ya. Tapi karena kita benar-benar merasa diawasi, dekat kepada Allah taala seakan-akan nampak. Wa hadha huwa haqiqatu maqamil ihsan al-musyar ilaih fi hadits Jibril alaihi salatu wassalam. Dan inilah hakikat kedudukan ihsan yang telah diisyaratkan di dalam hadis Jibril alaihi salam. Intaha, telah selesai penukilan dari kitab Jami'ul Ulum. Jami'ul Ulum karya siapa? Jami'ul Ulum wa Hikam karya siapa? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Syarah terhadap apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah, cuman beliau genapkan 50. Jadi 50 hadis. Kalau biasanya kan hafalan 42 hadis ya. 42 hadis, beliau lengkapi menjadi 50, disyarah dengan syarah yang bagus, tergantung cetakannya, yang tebal. Yang cetakan Saudi mahal harganya, cetakan Mesir murah harganya. Paham ya? Nama kitabnya Jami'ul Ulum wa Hikam. Bagus sekali kitab itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin.